Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Witri Novianti, dengan teman saya, Armi Maulidia, Aura Fira Agesti, dan Ulfa Aulia. Kami membahas materi tentang wawasan Nusantara. Kata Nusantara dalam bahasa Sanskerta yaitu pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Neson yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang berbahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusantara dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam bentuk kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau laut luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang, atau lautan. Dari penjabaran di atas, menggabungkan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara lautan atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh lautan. Menurut PASA 2008, Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua atau dua samudera. Berdasarkan pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menekankan kesadaran warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup atau living space, sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong warga negara untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mendorong masyarakat Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya di antara bangsa-bangsa lainnya. Alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah untuk pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Dan yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dalam negara tetangga.
Baiklah, saya Aura Fira Agesti dengan NIM 22022059. Saya akan melanjutkan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1959 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak ada laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi 1939, yang peraturan ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut sejauh 3 mil, laut dengan menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Yang kedua, sumber sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum kemerdekaan. Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba melalui politik divide et impera oleh Belanda. Dalam perjuangan melawan Belanda, ada orang yang justru menjadi pengkhianat bangsa. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas menjadi pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah dalam beberapa banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Yang ketiga, sumber politik wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor 7 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah dan tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.